Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mahesa sudah memimpin doa. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Baik. Ada yang lagi sedih kah? Happy semua. Habis kegiatan apa tadi? Mana? Ulangan apa? Gimana ulangannya, sulit tidak? Setengah semuanya. Yang sulitnya di bagian apa? Atau kalian nggak belajar? Pengertian tentang pergerakan. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit gitu. Mungkin belum belajar kalian. Belum belajar. Belum belajar. Bagian. Oke. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Belum. Jadi belum tahu ada bimbingan kelompok gitu ya. Belum tahu juga bimbingan kelompok itu apa. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan atau proses diskusi yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dan mengetahui karakteristik di dalam diri kalian sendiri seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada asasnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana kalian di sini datang dengan sukarela tanpa paksaan. Ada asas normativa, di mana kalian di sini nanti bebas berpendapat tanpa ada yang mungkin mana ya, yang pendapat temannya menghargai satu sama lain gitu ya. Ada juga asas keaktifan, nanti kalian diminta aktif untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok secara penuh. Dan ada asas kerahasiaan, apabila nanti cerita teman-teman atau kalian ada yang menceritakan sesuatu yang mungkin itu tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Jadi kita harus rahasia untuk menjaga komitmen, menjaga kepercayaan diri juga. Nah, di dalam bimbingan kelompok sendiri memiliki tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, seperti nanti ada perkenalan, speaking, seperti itu. Yang kedua ada tahap peralihan, di mana nanti saya akan menanyakan kesiapan seluruh anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dan yang ketiga ada tahap inti isi dari bimbingan kelompok sendiri, dan yang terakhir ada tahap pengaduan, di mana nanti kalian Bu Eva minta untuk mengevaluasi kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Tuh. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Paham? Oke. Untuk kali ini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya kita nanti perkenalan satu persatu, tetapi yang pertama perkenalan mengenalkan diri sendiri. Misalnya perkenalkan nama saya siapa? Ayo, perkenalkan nama saya Eva, hobi saya bernyanyi gitu. Nanti yang perkenalan berikutnya yang nomor 2 menyebutkan perkenalannya Bu Eva dulu, terus perkenalannya diri sendiri, dan yang bagian terakhir nanti menyebutkan perkenalan dari teman-temannya. Misalnya saya Bu Eva, terus hobinya apa tadi? Menyanyi. Saya Bu Eva, hobinya bernyanyi. Terus yang kedua saya Ayu, hobi saya masak, misalnya gitu. Tapi Ayu menyebutkan hobi perkenalannya Bu Eva terlebih dahulu. Nah, yang bagian akhir nanti menyebutkan perkenalan teman-temannya. Udah paham belum? Belum. Oke. Nah, misalnya ya, perkenalkan saya Eva, hobi saya bernyanyi. Terus enggak menyebut perkenalannya Bu Eva. Namanya Bu Eva, ini terus perkenalan diri kamu. Perkenalkan saya Ayu, saya menggambar. Terus nanti kamu bisa memperkenalkan Ayu. Ya, nanti misalnya jika temennya lupa, bisa dikasih kode-kode, misalnya memasak ini
bernyanyi gitu misalnya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Mulai dari yang mana dulu? Sana. Sana. Sweet yang sebelah sini. Ayo perwakilan sweet. Satu. Oke. Dulu ya. Dari sini apa dari sini? Dari sini. Oke, silahkan. Enggak tuh, kamu perkenalan diri kamu, terus yang ini nanti perkenalan dirinya ini, terus perkenalan diri sendiri. Terus yang ini yang kamu perkenalan diri ini, terus diri sendiri. Kamu diri kamu sendiri. Kalau yang terakhir kok Ngasih enggak. Sebelahmu terus diri kamu. Kamu diri kamu sendiri. Ya. orang besok. Yang keras. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Zulfikar. Hobi saya merakit dan selamat. Perkenalkan, nama dia Muhammad Nizam Zulfikar. Hobinya merakit dan pelamu. Oke. Betul. Perkenalkan, nama saya Maesa Putra Pratama. Hobi saya bermain game. Oke. Terus kamu Perkenalkan namanya ini. Perkenalkan, nama dia Maesa Putra. Hobi dia bermain game. Perkenalkan, nama saya Maulana Dedan Pratama. Hobi saya bersepeda. Iya. Perkenalkan nama dia Maulana Aditya Pratama, hobinya sepeda. Perkenalkan nama saya Monika Samena, hobinya tahu Lu. Oke. Yang setiap hari memasak. Oke, boleh. Perkenalkan nama dia Monika Oktaviana, hobinya memasak. Perkenalkan nama saya Intan Ismawanida, bisa menggambar. Perkenalkan nama dia Intan Ismawanida, hobinya menggambar. Perkenalkan nama saya Ayu Ning Ayu, hobinya menggambar. Ini hobinya apa tadi? Merakit atau merakit dan pelamu. Yang ini hobinya apa tadi? Menggambar. Dan sebelah sini hobinya apa? Menggambar. Ini. Menggambar. Dan ini. Masak. Mungkin main game. Oke, udah saling kenal, udah saling tahu hobinya temannya masing-masing ya. Oke, hari ini kita kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira kita memerlukan waktu berapa menit untuk melakukan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Biasanya 30 sampai 40 menit. Oke, 30-40 menit ya, udah selesai gitu ya. Oke. Kita ice breaking terlebih dahulu nggak sih biar tambah semangat gitu? Oke. Kita ice breakingnya hari ini adalah kita sambung ya kata berantai. Kata berantai. Misalnya kita yang Bu Eva dulu ya, kita terus kamu apa, tapi yang penting nyambung katanya. Kalau nggak nyambung kita ulangi lagi. Misalnya Bu Eva suka satu kata aja ya, kita terus kamu lakukan Kegiatan. kita hari ini Satu kata. dari ini Dengan bahagia. Coba tadi gimana? Ulangi bareng-bareng. kita Melakukan kegiatan hari ini dengan bahagia. Oke, boleh. Lagi dari sebelah sini. Kata pertama. Saya Sufa, Mary, tiap hari. Bagaimana? Setiap hari kok setiap hari. Ini kamu gitu. Kamu. Ulangi. saya senang jumpa. Dengan Senang Ulangi. Boleh kata lain, ayo. semangat kamu besok ke Jakarta. Coba ayo diulangi
Nyambung nggak? Oke, ulangi. Ayo lagi, sekali lagi dari sebelah sini. Kita akan Melakukan Pada Siang. oh iya. Oke, apa? Tadi ulangi, yuk. Bareng-bareng. Kita akan melakukan kegiatan pada yang Yuk, satu kali lagi. Yuk, yang nyambung. Mulai dari mana, yuk? Monik. Oke. apa bu? Apa bu nggak tahu bu? Satu kata. Besok kita pergi ke Jakarta. Oke, yuk boleh disambung. besok Kita pergi ke Jakarta Bandung. Oh, kalian mau study tour ya? Iya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita akan bikin waktu 30 sampai 40 menit. Nah, kira-kira dari ice breaking terus perkenalan tadi, apa kira-kira topiknya yang akan kita bahas hari ini apa sih? Tahu nggak? Tahu. Oke, jadi topiknya hari ini adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi, efek yang efektif dalam sebuah kelompok. Nah, apa pentingnya tuh Bu topik ini dibahas? Penting sekali untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam sebuah kelompok agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi adu argumen seperti itu. Nah, komunikasi yang efektif itu juga penting supaya kita nanti dapat mengetahui atau supaya kita tuh tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Ada yang bisa memberikan jawabannya apa sih kerjasama dan komunikasi itu? Ada yang tahu nggak? Kerjasama dan komunikasi saling berinteraksi, berdiskusi, apa? Bertukar pikiran, boleh saling memberi pendapat, apa? Ya, oke. Banyak banget ya dari kalian, ada yang bertukar pikiran, saling memberi pendapat, terus ada apa? Berdiskusi seperti itu. Sini lagi Bu Eva akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, di mana nanti kalian memainkan satu peran, satu orang bermain satu peran. Nanti perannya akan dibagi oleh Bu Eva. Di sini ada peran Alia, Danu, Mila, Fajar, ada juga narator. Nanti naratornya disamakan dengan pengamat aja. Nanti ada juga guru yang sebagai guru. Ini kan 6 orang. Mau milih sendiri apa dipilih lagi? Atau mau baca dulu? Nah, nih. Satu orang dapat satu. Silakan dibaca. Ya, Pak. Jadi ada yang jadi Alia, Danu, Mila, Fajar, narator, dan guru. Jadi siapa? Mungkin yang sesuai dengan kepribadiannya kalian. Alia, boleh. Kamu jadi gurunya. Gak apa-apa. Kamu jadi narator. Nanti yang membuka awal cerita. Narator. Oke, kamu siapa? Di Danu sama Fajar. Kamu lah. Aku datang. Ini ada teksnya. Nanti disesuaikan ya tempatnya. Kita sesuaikan, kita ubah tempatnya menjadi sebuah kelompok. Oke, Danu yang siapa? Nesa atau Adit? Nesa, Danu.
Fajar tadi Adit ya. Oke. Nizam tadi narator. Oh, itu kan sama kepribadian kamu. Kamu nggak pendiam. Nggak pendiam. Ya sekolah. Hai Alia. Gak apa-apa, nanti dibantuin Bu Eva. Sebelumnya kalian sudah pernah melihat diskusi kelompok yang gagal karena ada anggota yang lebih mendominan? Belum pernah. Kalian sudah pernah? Bisa. Oke, kalian sudah siap? Bisa dimulai. Silakan memposisikan diri. Gurunya di sebelah sini. Ya, aku tulis di situ nggak apa-apa. Kan sudah diskusi kelompok. Oh di. Ya. Boleh. Ayo. Yang buka kan ini. Ya naratornya. Ya dari narator. Gurunya itu posisinya masih di luar kan, belum masuk. Gurunya di luar dulu. Amin. Nanti narator sekaligus mengamati jalan ceritanya ya. Ya, narator dulu biasanya. Kamera rolling action. Sebuah ruang kelas dengan suasana kursi membentuk lingkaran kecil. Wali kelas memberikan tugas kelompok untuk mendiskusikan solusi mengurangi sampah plastik di sekolah. Dalam diskusi pada hari ini ada Alia, Danu, Mila, dan Fajar. Anak-anak, tugas kelompok kali ini minta kalian untuk mendiskusikan solusi mengurangi sampah plastik di sekolah ya. Iya, Bu. Ya udah kalau begitu Ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Tugas mencari solusi mengurangi sampah plastik sekolah. Siapa mau mulai? Aku dulu, menurut kita harus membuat aturan tegas. Semua siswa wajib bawa botol minum sendiri, tidak boleh beli minuman plastik. Itu terlalu sulit agak bagi siswa. Nggak mau ideku lebih realistis. Tapi idemu belum tentu lebih baik. Dan kamu dengerin dulu dong. Aku sebenarnya punya. Nanti dulu Mila, ini penting. Jadi menurutku sekolah harus menyediakan mesin pencacah plastik, itu lebih keren. Mesin, dan itu mahal. Kamu asal ngomong yang logis saja. Lebih logis daripada idemu yang cuma ngatur-ngatur orang. Kamu ini ya selalu mau menang sendiri. Dengerin dulu pendapat orang. Kamu juga baru aku ngomong sedikit sudah protes. Teman-teman, aku ada ide. Nanti dulu Mila. Hei, kalau kalian terus berdebat begini, kita nggak akan selesai. Tujuan kita bukan berpendapat, tapi kita mencari solusi. Coba lihat, kita diskusi tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Apa gunanya kalau semuanya menang sendiri? Ya mungkin aku terlalu memaksakan. Aku juga maaf Mila. Aku bukan marah, hanya ingin bicara. Kita kan kelompok. Bagaimana kalau kita bergiliran bicara? Siapa mau menyampaikan pendapat duluan? Mila saja, dari tadi belum sempat ngomong. Setuju, silakan Mil. Menurutku, kita bisa mulai dari hal kecil. Siswa membawa kantong kain sendiri. Sekolah menyiapkan tempat cuci botol. Guru memberikan pengingat setiap minggu. Wah, itu ide bagus. Iya, masuk akal dan murah. Nah, ternyata ketika semua diberi kesempatan bicara, solusi lebih mudah ditemukan. Betul, maaf ya semuanya. Iya, aku juga. Kita harus belajar menghargai pendapat. Terima kasih sudah mendengarkan. Ayo kita rangkum hasil diskusi kita. Oke, tadi ada berapa peran? Benar. 4. Dari siapa saja? Alia. Alia, Danu, Mila, dan Fajar. Oke. Siapa yang jadi Alia tadi? Bentar. Mana perasaannya Intan soal menjadi Alia, memerankan Alia? Oke, Alia itu pribadinya gimana sih tadi? Itu dominan, profesional, ingin pendapat selalu dianggap yang terbaik. Oke, pendapatnya ingin dianggap selalu menjadi yang terbaik gitu. Yang jadi Danu tadi siapa? Saya Gimana kepribadiannya Danu? sama lainnya dengan Alia, tidak mau kalah dengan sering memotong pembicaraan. Oke, sering memotong pembicaraan dan dominan sama seperti Alia ya. Oke, siapa yang jadi Mila? Saya. Gimana tadi?
pendiam, sebenarnya punya itu bagus, tetapi jarang diberi kesempatan bicara. Oke, punya apa ya namanya, pendapat yang bagus, cuman dia sering tidak mendapatkan giliran bicara gitu ya. Nah yang jadi Fajar tadi, gimana perbedaannya Fajar? Nah, mencoba menjaga suasana tetap kondusif tapi kurang tegas. Tegas, Fajar, tapi menjadi pendengar. Kemudian yang tadi ada sedikit konflik gitu ya ketika diberikan tugas dari guru. Nah, bagian mana yang paling sulit yang kalian perankan? Dan Oke, membuka Oke, kedua. ucap tadi ya. Kira-kira pelajaran yang bisa kalian ambil dari drama kali ini? Tidak mementingkan diri sendiri, Sering memotong pembicaraan. jangan sering memotong pembicaraan orang lain, terus menghargai pendapat orang lain, mau mendengarkan, lagi jangan merasa paling benar. Oke. Dari pengamat atau narator gimana pendapat kamu? Kamu merangkum dari hasil tadi kita lakukan drama ini. Jadi memangnya konflik dan belum ada bagian yang menjadi penengah di antara konflik tersebut dan menjadi Tadi dramanya penuh konflik, tapi ada Fajar yang menjadi sebagai penengah, jadi konfliknya bisa reda gitu ya. Oke, karena kita sudah 30 atau 40 menit, jadi ini udah di tahap akhir. Aku minta kalian menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan atau menyimpulkan bareng-bareng bersama itu bergantian? Karena tadi dari bimbingan kelompok hari ini dan dramanya semulanya kira-kira apa? Saya Ya boleh, Kita. silakan Mas. kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Oke, saling menghormati pendapat orang lain. Siapa lagi? Yuk, sedikit berpendapat. Tidak membuat masalah lebih memuncak. Tidak membuat masalah lebih memuncak ya. Oke, itu tadi perannya diri yang membuat masalahnya tidak memuncak karena dia menjadi sebagai penengah. Gitu. Nah, pengalaman yang kalian dapat dari bimbingan kelompok apa? Mendapatkan Mendapatkan wawasan baru. ya, jadi tahu bimbingan kelompok itu seperti apa. Terus yang sosial drama itu bagaimana sih cara mainnya gitu ya. Oke, nanti from evaluasinya Bu Eva kirim melalui grup WhatsApp ya. Jika kalian masih mengalami atau kalian merasa kesulitan untuk berdiskusi ketika berdiskusi kerjasama dengan orang lain, nah kalian bisa mengikuti kegiatan selanjutnya konseling kelompok maupun konseling individu. Gitu. Jika ada yang mengalami kesulitan, mungkin ada masalah baru lagi yang muncul, bisa kita diskusikan kembali. Nah untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kita mau membahas mengenai apa nih? Mohon perhatian. Untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 silahkan mengambil MBQ 3000. Untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 MBQ Kebersihan di luar sekolah 3000. boleh. Terima kasih. Ada lagi atau mungkin nanti menyusul kita diskusikan di grup WhatsApp gitu. Oke, tadi kan sudah diawali dengan doa. Maka baiknya kita mengakhirinya juga dengan doa dan mengucapkan hamdalah. Ada yang memimpin doanya? Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Maya sudah memimpin doa awal dan akhir.